Perkenalkan, saya Gabriela Ruth Deborah Tampu Bolon, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Medan, unit kerja SMK Negeri 14 Medan. Nah, kali ini saya bersama dengan rekan kerja saya, Pak Ahmad Rosda Amin dari SMK Negeri 14. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, syukurlah ya Pak, karena hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan istilahnya itu Pak, proses supervisi ya. Nah, tujuan ini dilakukan adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik kepada murid-murid Pak. Tapi sebelumnya nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran? Oke, baik. Yang pertama sih ada 3 sih Bu. Jadi yang pertama mengidentifikasi secara mandiri karakteristik dari teks tulis yang disajikan terkait topik yang dekat dengan kehidupan remaja, terkait atlet yang hebat. Kemudian yang kedua menganalisa dan menangkap makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan berbentuk deskriptif secara kritis, kreatif, dan santun terkait great athletes atau atlet yang hebat dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Yang terakhir atau yang ketiga, mengevaluasi detail atau spesifik dan inti dari teks deskriptif yang disajikan untuk membuat inferensi sederhana dalam memahami informasi dari sebuah teks yang baik, lisan maupun tulisan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik Bu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2. Ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, yang pertama pengetahuan yaitu siswa mampu mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yaitu mampu merancang teks deskriptif secara lisan maupun tulisan. Jadi keduanya itu nanti akan menjadi bagian dari aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa saya. Jadi yang kedua itu, yang pertama keterampilan, baru yang kedua pengetahuan. Begitu. Oh begitu ya Pak ya. Nah, saya juga ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik. Strategi yang nanti akan saya gunakan sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Nanti saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Jadi ada pembagian kelompok sesuai dengan keterampilannya dan aktif tidak siswanya. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah discovery led. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik. Strategi yang nanti akan saya gunakan sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Nanti saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Jadi ada pembagian kelompok sesuai dengan keterampilannya dan aktif tidak siswanya. Kemudian model
ya, model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah learning, ya, discovery learning, dan metodenya diskusi. Jadi diskusi berkelompok. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tanya jawab dan juga penugasan yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks, ya, teks deskriptif, ya. Kemudian nanti ada lembar kerja siswa yang kemudian dia bisa salin dari PowerPoint, atau juga nanti penggunaan media-media tambahan lainnya, ya. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini nanti? Oke, kemungkinan besok, ya Bu. Besok. Besok kita akan lakukan pembelajarannya, dan kemudian supervisi itu bisa dilakukan. Dan saya juga minta mohon kalau ada kekurangan saya bisa diberikan masukan. Iya Pak. Lebih baik. Saya ada di sini hanya bukan untuk menghakimi ya Pak, tapi hanya untuk melihat dan saling berbagi seperti itu Pak. Nah, nanti jadi besok di jam keberapa ya Pak kira-kira akan diadakan Mungkin pembelajaran setelah Bapak? istirahat di kelas ya. keempat. Di kelas 11 Di PH. kelas 11 PH. Oke. Perhotelan ya. Benar-benar. Oke, jadi saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak juga dan melihat, mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nanti. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan pembelajaran itu, setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 11 PH1, kita juga akan adakan percakapan seperti ini Pak. Dengan juga guru dengan pengajar praktik, tapi itu adalah percakapan untuk pasca observasi yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya catat tadi sebelumnya. Jadi kira-kira nih Pak, setelah kita ngobrol hari ini, gimana perasaan Bapak? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa saja yang saya gunakan, kemudian saya persiapkan mungkin dari sekarang, ya. Saya banyak memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Oh begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu besok. Dan demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di percakapan pra-observasi. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning, sir. Okay, today hari ini kita akan belajar descriptive text, ya. Understanding descriptive text. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Kalau hadir semua, maka kita akan langsung membahas ke descriptive text. Tapi sebelumnya, karena muka kita terlalu pening dengan hal-hal yang ada di duniawi ini, ya, TikTok yang belum nambah, Instagram yang followernya segitu-segitu saja, dan seterusnya. Maka kita buat lebih senang. Oke, dengan cara yang pertama, mari berdiri semuanya. Oke. Saya akan mencontohkan dulu. I will exemplify first. Caranya yang pertama adalah up, up, kemudian down, ke bawah,
ya, up and down, ya. Kemudian shake, shake-nya kita gunakan lutut, tangannya di lutut saja, nggak usah di pinggang. Kalau di pinggang nanti ke TikTok kita, ya. Oke, jadi ini juga ya shaking ya, oke ya. Makanya geser, ya di side the table, oke. Up and down and shake, shake, shake. Dan sexier if you use this. Itu akan lebih seksi daripada kalau menggunakan ini. Ya, next. Kemudian turn to the left. Leftnya mana? Ya, left dulu, baru right. Kemudian balik lagi, shake, shake, shake. Ya, ya. Simplify aja. Oke, jadi up and down and shake, shake, shake. Right to the left, turn to the right and shake, shake, shake. Paham ya? Tapi only 3. Sorry, ada 4. Ya. Up, down, shake, right, sorry, left, right. Berarti 5. Ada 5 gerakan. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Up and down and shake, shake, shake. Turn to the left and turn to the right and shake, shake, shake. Oke, sekali lagi. Up and down and shake, shake, shake. Turn to the left and turn to the right and shake, shake, shake. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Balik ke tempat duduknya. Oke, I hope with this gerakan, dengan gerakan ini kalian makin lebih minat belajarnya dan ngantuknya hilang. Karena ingat, bagi anak-anak saya, kalau kau ngantuk sudah pagi-pagi, I am fat, saya gemuk. Tapi saya nggak ngantuk pagi-pagi. Tapi kalau kau ngantuk pagi-pagi, cek gula darahmu. Karena tidak pasti orang gemuk kolesterolan, tapi bisa jadi orang kurus juga kolesterol. Ya, seringan lebih banyak orang mati kurus daripada orang gemuk mati. Ya. Oke, next. Descriptive text. Apa itu descriptive text? Sebelumnya kita akan bahas yang pertama. Tempat apa ini? Pernah nengok? Kalau datang is impossible. Kalau kau datang itu mustahil. Ada yang udah pernah ke situ? Belum. Pernah Pak pakai Google Map? Ya, bisa. Atau apa lagi? Yang langsung pada gambarnya? Google Lens. Ya, Google Lensa, Google Lens. Ya. Where it is? Ada yang tahu? Tidak. Kalau kita punya Monas, Monumen Nasional. Oke, kalau di Indonesia, kalau di India punya namanya Taj Mahal. Kalau Paris ada lagi salah satunya. Inilah dia. Dia Arc de Triomphe. Kalau kita bilang sebetulnya apa ini? Ya, kita bilang, kalau kita bilang sih sebenarnya pintu depan.
Ya. Tapi kalau mereka lebih bilangnya art, arsitektur, diambil dari architect, the term, ya, kemenangan. Jadi untuk figura arsitektur kemenangan. Di mana itu? Prancis atau kita bilang France. Ya, ada yang bilang France, ya, ada yang bilang France, tergantung. Next, descriptive text. Apa itu descriptive text? Bang, apa descriptive text? Botol ini, botolnya, tutupnya, warnanya hijau, berisi air putih, tidak panjang dan juga tidak lebar. Itulah descriptive text. Siapa kamu? Tiara. Tiara cantik, berkacamata, badannya langsing, etc. dan seterusnya. Itu namanya descriptive text. Jadi mendeskripsikan person bisa. Apalagi tempat seperti ini tadi. Ini kan tempat. Nanti kita deskripsikan, bisa dideskripsikan. Tempatnya di mana, depannya apa dan seterusnya. Ya. Jadi descriptive text adalah describe everything atau something, person, place, ya, person or people atau place, ya, kemudian bisa event, dan mendeskripsikan kejadian juga bisa. Mama sign kiri belok kanan, itu kejadian, itu describing juga sama, ya. Atau cerita kita tentang ras terkuat di bumi, ya. Ada yang bisa melawan mamamu? Ada? Kalau berani satu udah pasti kena ajar. Satu lagi anak hur. Berarti nggak boleh. Maka ras terkuat di bumi yaitu Oke. Apa yang akan kita pelajari? Descriptive text. Yang akan kita pelajari di descriptive text ini adalah merespon makna dan langkah-langkah retorik dalam esai sederhana secara akurat, lancar, ya. Oke. Sekarang kita jelaskan things. Who gonna make it the descriptive text of this book? Yes. Stand up. Berdiri Rafael. Three apa? Thank you. This is for you. Nah, tepuk tangan untuk saya. Oke, next contoh selanjutnya. Teacher. My favorite teacher. They are. Ada nggak adjektifnya? Maka jelaskan apa adjektifnya. Ya. Simple present tense. Ada nggak simple present tense dalam kalimat ini? Kalau ada, tandai yang mana-mana saja. Oke? Kita bagi kelompok. Ya, setiap kelompok consists of 6 person. Ya. Jadi, oke, silakan dikerjakan. Cari mana bagian dari identification. Ya, mana yang namanya description. Baru cari language feature-nya. Ya, language features-nya mana simple present tense, mana adjective, ya. Ayo,
Silahkan dikerjakan. Oke, siapa yang mau presentasi hasilnya? Oke, silakan. Suaranya diperbesar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap descriptive text ini. Kelompok kami menemukan ada dua generic feature. Yang pertama adalah identification di alinea pertama, yaitu I have a pet, its name is Teddy. Terus yang kedua ada description di alinea kedua yang berbunyi it always sleep on my bedroom with me and often scratch my bed cover. It eats animal food and doesn't like fish. Teddy is my beautiful pet. Lalu kelompok kami juga menemukan dua grammatical structure. Yang pertama adalah adjective, yaitu beautiful cat, dan yang kedua adalah kalimatnya dalam bentuk present tense, yaitu karena semuanya bersatu, kata kerja menggunakan bersatu, yaitu sleep, eat, terus ada to be is, terus ada have, Is. sama is. Oke, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for her. Oke. Jadi kesimpulan hari ini bahwasanya descriptive text itu punya dua generic structure. Yang pertama identification, yang kedua adalah description. Jadi kalau kalian ketemukan ini dalam teks, pasti itu namanya descriptive text. Contoh paling mudah dari descriptive text adalah gossiping atau menggosip. Itulah contoh dari descriptive text yang paling mudah. Jadi jangan bingung-bingung dulu, apa gitu. Apa yang seharian kita paling mudah mendeskripsikan orang? Ya gosip. Ya. Oke, apa hasil atau refleksi kita setelah mempelajari descriptive text? Siapa yang mau? Oke, dan silakan. Mempelajari tentang menggambarkan sebuah tempat tertentu, benda dan orang-orang tertentu. Oke, good. Atau describe something, ya, particular person, ya, things, atau place. Itulah yang kita bisa hasilkan dari descriptive text. Maybe thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Give applause for us. And see you. And the last I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 9, Gabriela Ruth Deborah Tampu Bolon, Unit Kerja SMK Negeri 14 Medan. Dan juga dengan bersama teman saya, Bapak Ahmad Rosda Amin. dari SMK Negeri 14 Medan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, juga kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya Pak di dalam kelas ya. Dan saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi Pak Amin, bagaimana kabarnya hari ini Pak Amin? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, syukurlah ya Pak ya sudah berjalan dengan baik. Boleh nggak Pak diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas?
Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk bagian pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks deskriptif, dan sedangkan keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata kalimat yang ada pada teks deskriptif tersebut. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Oh, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, dan sudah berjalan sesuai. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak nih, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat kegiatan pembelajaran tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Pak ya? Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya belajarnya visual auditory dan kinestetik sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Oke, baik. Jadi itu ya Pak rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Bapak. Nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin Bapak kerjakan ya Pak. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih Pak, Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan lagi. Kapan Bapak akan melakukan perubahan itu? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi ya insya Allah akan saya lakukan secepat mungkin nanti di tahun ajaran yang baru, di minggu-minggu atau minggu-minggu terakhir atau di awal-awal semester 2 lah. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti bisa secepatnya direalisasikan. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.